Holy shit, it's really happening bro. Akhirnya mereka turun juga ya. 14 orang mahasiswa UI ke Gap punya grup chat yang isinya mengobjektifikasi wanita atau ngebacanain mesum cewek-cewek yang pernah mereka lihat. Damn. Ya, dan ini kejadiannya di Fakultas Hukum ya. Yang mungkin bakal berpotensi mereka-mereka semua ini bakal mengerti gitu bagaimana hukum di Indonesia. Jadi buat lo semua yang kagak ngerti kontekstualnya kayak gimana, di tanggal 12 April 2026 ada akun Twitter namanya Sampah FHUI yang ngebocorin kalau misalkan ada grup chat yang isinya percakapan mesum ke perempuan-perempuan yang ada di UI. Ya, dan yang mind-blowingnya lagi adalah yang ngomongin ini ya katanya adalah mahasiswa-mahasiswa yang punya jabatan di tingkat ya mahasiswa sendiri gitu loh. Dan akhirnya tanggal 13 April 2026 setelah banyak banget orang-orang yang protes, setelah banyak banget orang-orang yang akhirnya mengungkapkan suara gitu ya, baik itu dari para mahasiswi ya dan juga sebagian dari mahasiswa, akhirnya tanggal 13 April terutama tengah malam gitu ya, lu bisa ngeliat video ini. Jadi mereka udah protes dari jam 3 sampai jam 6 sore gitu. Terus habis itu akhirnya semua pelaku yang emang ngomongin perempuan di grup chat ini akhirnya dipanggil kayak gitu sama orang tuanya juga. Dan jujur gue pengen banget ngangkat ini di video ngopi karena ini bisa jadi pelajaran yang sangat amat berharga buat kita semua para laki-laki gitu ya, yang mungkin secara tidak sengaja pernah melakukan hal yang sama. Ya basically mereka kagak ngomongin karakter fiksi, mereka kagak ngomongin karakter game atau karakter anime gitu ya, tapi beneran ngomongin perempuan yang pernah mereka lihat gitu. Dan ini bahkan udah sampai diberitain sama beberapa portal-portal media nasional kayak misalkan Detik News yang diketahui soal dugaan pelecehan seks di grup chat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ini pun udah sempet dikomen sama Dr. Tirta. Ya, beliau bilang kayak terkait kasus rame-rame di grup WA hikmah yang diambil tolong biasakan jangan dibercandain mesum karena bercandaan tersebut akan menjadi kebiasaan yang dibuat terus-menerus sampai dewasa. Kalau ngacengan itu dikontrol bukan ngacengan sak ngon-ngon otak kok isine kenta-kento. Ya gue gak bakal ngasih lihat bagaimana grup chatnya gitu ya, karena disturbing as fuck. Gue juga pengen menghormati korban-korban yang emang diomongin di grup chat tersebut gitu. Tapi lu bayangin aja gitu. Oh ini isinya tongkrongan laki-laki, oh ini isinya grup chat laki-laki, pasti kayak gini semua nih. Sejujurnya gitu ya, kalau misalkan gue boleh sedikit ngasih tahu, kalau misalnya dari tongkrongan dan circle gue sih alhamdulillah masih belum ada yang tiba-tiba ngomongin soal cewek seperti ini gitu ya. Bahkan grup chat yang namanya tongkrongan kontol isinya gue, Dika, Andika sama Bang Nopal gitu. Ya separah-parahnya kalau misalnya kita ngomongin soal hal-hal yang mungkin bisa memicu drama, yang ngomongin soal drama-drama ya tentang game dan segala macam, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih aman gitu loh. Kalau misalnya konteksnya ngomongin soal perempuan, tapi emang kadang kita sebagai manusia gitu ya suka kagak sadar pernah melakukan kesalahan yang mungkin aja bakal kita omongin gitu dalam beberapa hari-hari ke depan. Dan semoga kedepannya gitu tidak ada lagi kejadian-kejadian yang seperti ini menjustifikasi dan juga mengobjektifikasi perempuan. Beda ya admiration dan juga objectification gitu. Lu kalau misal ngomongin perempuan karena emang lu kagum sama orang ya, itu menurut gue tuh masih nggak apa-apa gitu. Gue kagum nih sama Bu Sri karena gila gini gitu loh. Bisa ngegendong waktu pemerintah Pak Jokowi. Ya Bu Retno juga kan keren banget. Tapi beda sama lu ketika mengobjektifikasi perempuan sebagai obrolan-obrolan yang justru mengundang hawa nafsu lu, itu udah beda cerita. Itu lu bisa kena pasal dan emang harus berhati-hati kalau misalkan lu melakukan hal yang seperti itu. Ya kalau bisa jangan sama sekali gitu ya. Well, kita bakal baca bareng-bareng berita dari Detik News karena ini udah diredaksiin dan juga udah disimpulin sama mereka ya. Dimana katanya viral di media sosial percakapan bernada pelecehan seks di grup chat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini kasus tersebut tengah diusut. Dirangkum detik.com Selasa tanggal 14 April, kasus ini berawal dari beredarnya sebuah tangkapan layar grup chat yang berisikan percakapan mesum diduga mahasiswa Fakultas Hukum UI. Di grup tersebut mereka menyinggung-nyinggung mahasiswi lain. Ini menarik banget soalnya waktu gue jadi mahasiswa ya, jujur gue kepikiran tiba-tiba ngomongin cewek ke teman-teman cowok gue, jadi itu aneh banget men. Karena nanti kita bakal ketemu sama orangnya. Ya call me orang cupu gitu ya, karena gue nggak pernah ngelakuin ini, tapi gue lebih seneng dibilang cupu soalnya
Ya jujur awkward aja kalau misalnya emang beneran sering ngelakuin ini ya. Apalagi lu sampai punya grup chat sendiri gitu loh. Lihat dari akun Instagram Fakultas Hukum UI disebutkan bahwa pihak fakultas sudah menerima laporan mengenai grup chat tersebut. Fakultas mengecam keras tindakan tersebut. Di mana mereka bilang fakultas mengecam keras segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Ini pernyataan dari Fakultas Hukum UI. Di mana rektor UI pun itu udah buka suara. Ya, Pak Heri Hermansyah angkat bicara terkait kehebohan ini. Ia memastikan bakal memonitor berjalannya kasus ini di Fakultas Hukum UI. Di mana katanya saya baru mendengarnya tadi malam ya. Dan saya udah tanya ke dekannya, lagi menunggu respon. Tetapi saya sudah perhatikan di berbagai media, dekan Fakultas Hukum sudah meresponnya. Jadi nanti kita di rektorat akan monitor bagaimana penanganan di fakultas, sama-sama kita monitor ya. Kita lawan pelecehan seksual ya. Jadi basically korban-korban dan juga perwakilan mahasiswa yang datang di sidang kemarin itu banyak yang menuntut dekan berani nggak sih ngasih hukuman DO. Tapi gue nggak tahu gimana hasil akhirnya gitu ya. Jadi, menurut Fakultas Hukum UI, pada tanggal 12 April, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang berpotensi mengandung unsur tindak pidana terkait aktivitas bagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan membuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual. Pernyataan Fakultas Hukum UI lewat akun Instagramnya yang bisa lo lihat di tanggal 13 April kemarin. FHUI mengecam keras segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Penelusuran dugaan pelecehan seksual dalam grup tersebut sedang ditelusuri secara serius. Saat ini fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses yang dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan, tegasnya. Bila ditemukan pelanggaran, maka FHUI bakal menindak tegas. Fakultas Hukum UI juga bakal berkoordinasi dengan pihak berwenang bila ditemukan tindak pidana. Fakultas menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan seluruh sivitas akademika merupakan prioritas utama, di mana saluran pelaporan yang aman serta dukungan yang diperlukan tersedia bagi pihak yang membutuhkan. Untuk keperluan tersebut dapat menghubungi manajer kemahasiswaan dan alumni fakultas sebagai narahubung. Fakultas Hukum UI juga mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung. Jadi begitulah ya isi berita dari Detik News yang ngomongin soal drama FHUI yang tiba-tiba ngegap ada 14 orang ngomongin soal cewek. Gak sedikit juga banyak yang langsung ngaitin sama berita ini, melengsarkan dekan yang suka perempuan. Ironis di saat yang bersamaan, soalnya beberapa puluh tahun yang lalu justru banyak banget mahasiswa dari Fakultas Hukum yang coba untuk melengsarkan dekan gitu ya, karena melakukan pelecehan seksual juga dalam beberapa tahun yang lalu. Gue nggak tahu ini secara sejarah kayak gimana, tapi lu bisa lihat ya dalam artikel historia.id dengan judul melengsarkan dekan yang suka perempuan ya. Pengacara kondang Adnan Buyung Nasution itu pernah bilang katanya kalau misalkan dia pernah membantu mahasiswa melengsarkan dekan FHUI yang perilakunya tidak senonoh pada mahasiswi, dimana dalam beberapa tahun kemudian terjadi seperti ini ya. Ya pelecehannya masih verbal ya, tapi ya tetap saja namanya pelecehan kan, mungkin sudah tidak bisa ditolerir. Gimana respon orang-orang? Ya lu tinggal search aja sebenarnya, atau lu bisa lihat langsung dari engagement postingan original dari Sampah UI. Akun Twitter Mil bilang, diam berarti konsen. Your future lawyer has a rapist mentality. Woman really need a gun. Iya, jadi yang bikin ini menjadi atensi nasional karena ya terduga pelakunya itu adalah orang-orang yang belajar hukum di negara kita tercinta. Makanya langsung pada ngambil kesimpulan kalau shit man, orang-orang yang mungkin nanti bakal mengerti hukum punya mentalitas yang seperti ini. Damn, we are cooked gitu loh. Yang kasihan siapa coba? Yang kasihan mahasiswa-mahasiswa yang kena generalisir. Kalau misalkan semua mahasiswa itu sama, pasti punya grup chat yang kayak gini juga, bla 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 dan segala macam. Langsung pada banyak yang berspekulasi. Ya, mungkin gak sedikit juga kan yang melakukan hal itu. Tapi kalau misalnya ngomong soal kemungkinan, sebenarnya gendernya juga kalau misalnya dibalik mungkin ada kemungkinan juga ya nggak sih, perempuan punya grup chat yang mengobjektifikasi laki-laki gitu loh. Tapi balik lagi, kita harusnya fokus ke masalah ini dulu. Oke? Aku Twitter Gehan, waduh seremnya. Oh ya, ini lucu. Ini dia di DM sama salah satu orang yang mungkin namanya terpatut di grup chat gitu ya. Terus habis itu minta postingannya dihapus. Gue gak tahu itu benar atau kagak, kelanjutannya kayak gimana, silahkan cek sendiri gitu. Soalnya gue kagak yang cross check sampai dalam. Akun Twitter Radolf bilang, man to man, tolong banget evaluasi isi obrolan tongkrongan atau grup WA or apapun circle lo pada. Kalau temen lu udah mulai objektifikasi perempuan, ngelecehin fisik,
pakai bahasa kotor buat bercandaan, and you do absolutely nothing about it, you're part of the problem. Jangan pernah berlindung di balik namanya juga cowok atau elah cuma locker room talk doang, aslinya mah kita respect kok. It's a fucking mindset jelek itu tumbuhnya dari hal sampah yang lu normalisasi di circle lu sendiri. Kalau lu udah terbiasa ngelihat perempuan cuma sebatas objek buat bahan fantasi di grup, pelan-pelan empati lu ke mereka bakal mati. Solid sama temen tuh ada batasnya, diem dan ikut ketawa pas temen lu ngelecehin orang, itu bukan solid. Tapi ini bagus nih, sarannya bagus banget ya dari Bang Adolf. Tapi lu lagi jadi enabler, gak usah muluk-muluk sok pahlawan, minimal kalau ada temen lu yang mulai sangen gak jelas di obrolan langsung tegur. Kalau ditegur malah ngegas dan ngatain lu sok suci, mending leave. Tongkrongan kayak gitu nggak ada value-nya sama sekali buat lo. Buat lo yang milih diem aja pas temen lo ngerendahin perempuan di grup, sadar nggak sih kalau diemnya lo itu yang ngasih validasi ke mereka buat terus jadi predator. Oh ya, ngomongin soal orang-orang yang seperti ini, pernah sekali gue ketemu waktu gue ikut grup chat open trip. Dan sering juga gitu ya dikasih tahu, ditegur sama orang, janganlah bercanda kayak gini soalnya ada perempuan gitu. Tapi tetap aja ya, suka ada aja emang orang-orang yang seperti itu. Di Kestos kayak 2 kali emang suka kagak peka gitu loh. Gimana ya caranya? Apa emang beberapa harus leave aja gitu? Soalnya kadang susah banget gitu, udah mentalis mendarah daging gitu atau udah mungkin sering banget gitu jadi kebiasaan. Apa nih Michael nih, pertanyaan gue ini siapa yang nge-leak? He is also part of this group tapi chatnya nggak kelihatan di sini. Ya dikasih tahu ya. Kalau misalnya lihat sidangan di tanggal 13 April 2026 siapa yang ngebocorin. Ya mungkin postingan ini karena dibuat tanggal 12 April jadi kagak tahu. Gan itu ngasih informasi tambahan, update per hari ini status anggota aktif IKM para pelaku udah dicabut. Ya jadi orang-orang yang ngomongin soal cewek itu udah nggak punya jabatan lagi di IKM. Om Budi bukan Intel bahkan berkomentar rap culture itu dimulai dari bahasa-bahasa tongkrongan kayak gini, lalu membuat lelaki jadi merasa lebih ngelecehin verbal ke perempuan. Ya Allah, kita mau sendiri bro, sumpah ya. Jangan sampai tiba-tiba ngomongin ke orang-orang yang pernah lu temuin di real life anjing. Ya maksudnya ngomongin karakter fiksi pun sebenarnya udah agak sedikit problematik gitu ya. Apalagi ketika lu ketemu langsung sama orangnya terus habis itu langsung ngomongin dan lu ajak-ajak orang buat ngomongin ya lawan jenis yang lu lihat itu udah problematik banget sih. Ya kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait adanya permasalahan ini. Baik lagi ini bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua gitu ya, untuk tidak menormalisasi hal-hal yang seperti ini, mengobjektifikasikan orang-orang yang pernah kita temuin di real life secara langsung gitu ya. Ya kita juga harus bisa ngebedain antara admiration dan juga objectification. Intinya ini sekali lagi bisa menjadi pelajaran baik itu buat kita para laki-laki ya, mostly terutama, dan juga mungkin buat para perempuan juga. Ya gue nggak akan nyuruh buat penonton-penonton ngopi yang perempuan ini untuk lebih berhati-hati lagi, tapi ini emang pure ya mungkin cowok yang harus banyak belajar untuk seenggaknya bisa menahan hawa nafsu gitu, karena basically kita emang dikasih tahu juga untuk bisa menahan hawa nafsu, apalagi kalau misalnya lu beragama Islam. Gue juga mungkin secara tidak sadar pernah melakukan itu kalau misalnya ngomongin soal karakter fiksi gitu ya. Jadi gue minta maaf kalau misalnya ada bercanda-bercanda yang emang jelek banget, apalagi kalau misalnya terlepas dari ya game-game yang pernah gue mainin. Cuma yang jelas itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri, bye bye.